Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kuliah literasi komputer hari ini, kita akan membahas mengenai Command Line Interface atau disingkat CLI. Kalau Anda mengamati film-film Hollywood dengan setting futuristik sekalipun, adegan seorang hacker yang sedang bekerja itu ditampilkan dengan layar penuh teks, mengetik dengan keyboard, dan dengan kecepatan tinggi. Hacker tersebut sedang bekerja dengan CLI. Nah, kalau adegan hacker tadi dilakukan dengan layar bertulisan Windows 10, dengan kursor mouse yang bergerak ke sana-sini, dengan kecepatan klik yang tinggi, nah itu pasti film komedi. Menggunakan komputer, pada prinsipnya kita menggunakan kemampuan hardware komputer, yaitu prosesor, hard disk, memori, VGA card, dan komponen lainnya. Tentu saja tidak secara langsung, melainkan melalui lapisan sistem operasi dan software. Kalau kita ilustrasikan lapisan yang menjembatani kita dengan hardware, seperti gambar ini, lapisan yang paling dekat dengan hardware itu adalah kernel, yang merupakan inti dari operating system. Di atasnya kernel, ada shell yang beroperasi dengan CLI. Nah, lapisan ini menjembatani interaksi kita dengan sistem operasi. Di lapisan shell ini, operasi banyak dilakukan dengan keyboard. Kemudian di atasnya shell itu ada GUI atau Graphical User Interface yang juga menjembatani interaksi kita tapi melalui tampilan visual, utamanya dengan mouse dan sedikit dengan keyboard. Pada umumnya kita semua bekerja dengan GUI ya karena enak dipandang dan juga mudah pengoperasiannya karena menggunakan mouse ya. Jika kita ingin memiliki kontrol yang lebih untuk mengakses kemampuan komputer, maka kita bisa turun ke lapisan yang lebih dalam, lebih dekat dengan sistem operasi, yaitu shell. CLI dikembangkan lebih dulu dibandingkan GUI. Usianya mungkin sama dengan usia historis komputer, dan hingga sekarang pun masih banyak digunakan, terutama oleh ahli IT. Mengapa demikian? Pertama, dibandingkan grafik, menampilkan teks adalah pekerjaan yang jauh lebih ringan dan tidak membebani komputer. Komputer di era tahun 1970-an bisa beroperasi dengan mulus meskipun membuka ratusan terminal, shell ya, di tengah koneksi jaringan yang lambat. Ingat, ini tahun 1970-an saat mayoritas monitor masih hitam putih. Perintah CLI itu dibuat sangat sederhana, sehingga mengurangi jumlah tombol keyboard yang ditekan, akibatnya kerja pengguna menjadi lebih cepat dan efisien. 10 superkomputer tercepat di dunia untuk sains beroperasi dengan sistem operasi Linux, sehingga bisa dipastikan pengguna yang ingin mengakses superkomputer harus menggunakan CLI. Di Linux maupun macOS, Anda bisa langsung mengakses shell melalui emulator terminal yang diberi nama terminal. Jadi Anda cari aplikasi bernama terminal. Di beberapa distro Linux, aplikasi tersebut kadang dinamai shell. Bagi yang menggunakan Ubuntu melalui WSL di Windows 10, Ubuntu yang terinstall tersebut adalah dalam bentuk terminal. Oke, sekarang Anda bisa melihat saya sudah membuka terminal. Saya letakkan di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ini ada GUI. Misalkan aja ini adalah Windows Explorer ya, tempat biasa kita browse file-file kita, menelusuri file-file kita, membuka, melakukan operasi file. Itu biasanya kita lakukan di Windows Explorer seperti ini. Kalau di Mac namanya Finder ya. Kemudian sama seperti halnya di Windows Explorer, kalau kita buka Windows Explorer kita akan pertama kali itu akan berada di suatu tempat ya, suatu tempat di hard disk kita, di suatu folder. Nah itu kalau di sini Anda bisa melihatnya kita berada di folder users, kemudian loop ya. Demikian juga dengan terminal ya, pada saat kita membuka terminal kita juga berada di suatu tempat di hard disk kita ya, dalam satu folder di hard disk kita. Nanti dalam penjelasan saya akan menggunakan istilah folder dan directory, mungkin akan bergantian ya karena mereka berdua sebenarnya sama, bersinonim. Jadi sama ya tadi kalau kita buka terminal kita akan berada pada suatu tempat di hard disk kita. Nah, untuk mengetahui kita berada di mana, kita bisa menggunakan perintah pwd ya, atau print working directory yang akan menunjukkan bahwa kita sekarang berada di users dan directory users, kemudian directory doc. Sama persis dengan yang ada di Windows Explorer ini sekarang. Jadi kita berada pada tempat yang sama. Nah kemudian kalau di Windows Explorer atau GUI ya, tanpa kita minta, kalau kita masuk ke satu folder, dia akan baca filenya, file-file yang ada di dalamnya, dan juga kemudian dia
akan menampilkan file-file apa saja yang ada dalam folder tersebut. Nah, kalau di terminal, kita bekerjanya lebih efisien ya. Kalau kita nggak minta, ya nggak dikasih. Dalam arti kalau memang kita butuh melihat isinya, isi satu folder, ya baru kita minta. Misalkan kita bisa melihat isi dari satu folder dengan mengetik ls. Nah, Anda akan lihat di sini bahwa antara yang ditampilkan oleh terminal dengan GUI tentu isinya sama ya. Nah, kemudian kita bisa membuat sebuah folder ya di terminal itu dengan perintah mkdir. Jadi mkdir itu make directory. Misalkan saya membuat folder namanya reset. Nah, ini nanti di GUI itu akan langsung tercermin ya. Anda akan bisa melihat di sini ada folder reset yang baru dibuat oleh terminal. Jadi kalau Anda ls itu Anda akan melihat ada folder baru yang namanya reset ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam folder reset dengan perintah cd, call directory. Jadi cd reset, enter ya. Nah, kita sekarang berada dalam folder reset. Jadi kalau di GUI Anda melakukan dengan double klik ya, double klik seperti ini. Nah, di sini isinya masih kosong karena kita baru bikin ya. Jadi di sini isinya masih kosong. Kalau kita ls tidak ada isinya. Nah, kemudian terdapat 3 notasi spesial ya untuk menyingkat directory sebenarnya. Misalkan di sini adalah titik ya. Titik itu berarti adalah tempat kita berada saat ini. Jadi kalau misalkan kita melakukan call directory titik, ini sama artinya kita berpindah ke tempat yang ini. Jadi tidak ada perubahan. Jadi titik seperti ini, kita tetap ada di reset. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan titik dan titik. Seperti ini. Nah, ini titik dan titik ini artinya directory satu tingkat di atas directory yang kita berada sekarang. Jadi kalau kita sekarang berada di kalau kita gunakan PWD ya. PWD kita berada di users, loop dan reset. Kalau kita menggunakan seri titik-titik, nah titik-titik ini berarti kita menuju directory yang satu tingkat di atasnya. Jadi kembali ke directory users dan loop seperti ini. Nah, ini kalau di Explorer mungkin Anda bisa kembali dengan dengan klik ya. Dengan klik. Nah, seperti ini. Nah, ada juga directory yang diwakili dengan tanda seperti ini. Tanda seperti ini itu berarti adalah home directory. Nah, home directory kita tadi adalah directory yang pertama kali kita masuk ketika kita membuka terminal. Nah, biasanya home directory di Linux itu garis miring home kemudian username. Nah, kalau di Macintosh itu garis miring users kemudian username. Jadi kalau misalkan kita di satu folder gitu ya, kita satu folder kemudian kita mengetik seperti ini, kita akan dikembalikan ke home directory kita, yaitu di users dan loop. Seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita ingin membuat file text dalam suatu tempat di hard disk kita ini, biasanya kita akan menggunakan text editor ya. Kalau di Windows mungkin kita bisa menggunakan Notepad, WordPad, atau kalau di Macintosh kita menggunakan text edit ya. Kemudian kalau di Linux kita menggunakan misalkan gedit. Nah, tapi sebenarnya itu semua adalah program berbasis GUI ya. Nah, kalau di terminal kita bisa menggunakan beberapa aplikasi text editor ya. Dan karena usia CL ini cukup lama, jadi ada banyak text editor yang tersedia ya untuk kita bekerja dengan terminal ini. Dua di antaranya yang paling terkenal itu adalah VI dan satu lagi adalah Emacs. Jadi kedua text editor tersebut, VI dan Emacs, itu memiliki jumlah pengguna yang besar ya, dan relatif fanatik. Jadi Anda bisa mencoba mencari Google ya, di Wikipedia itu ada yang namanya Text Editor Wars. Jadi itu adalah perang sekte ya, antara sekte VI dan sekte Emacs ya. Jadi masing-masing punya keyakinan kuat bahwa text editornya adalah yang paling baik ya.
Seperti itu. Saya sendiri adalah pengguna Emacs, tapi ada kepikiran juga belakangan ini mau murtad ke VI. Sedangkan VI itu memang bentuknya lebih ringan, sehingga hampir bisa dipastikan bahwa setiap sistem ya itu sudah memiliki VI terinstal di dalamnya. Tapi apapun text editor yang Anda gunakan, termasuk yang lebih minor ya, misalkan seperti Nano, itu tidak masalah selama itu memenuhi kebutuhan Anda ya. Jadi kita bisa coba untuk membuat satu file teks, misalkan di sini saya akan membuat file teks namanya data.txt ya dengan VI seperti ini. Nah kemudian di VI itu saya juga sebenarnya pengguna baru di VI ya, jadi belum sepenuhnya murtad dari Emacs. Jadi di VI itu ada dua mode yang bisa yang tersedia, yaitu mode navigasi dan mode teks ya, mode insert. Untuk mengedit satu teks kita menggunakan mode insert. Nah mode ini bisa kita masuki dengan menekan tombol keyboard I. Nah di sini Anda akan lihat ada tulisan insert ya yang menunjukkan bahwa mode yang digunakan saat ini adalah mode untuk mengetik teks. Jadi di sini Anda bisa menulis misalkan data konsentrasi dengan absorbansi ya, misalkan 0,1, di sini 0,1, kemudian oke. Nah setelah selesai mengetik, kita harus kembali keluar dari mode insert, kita kembali ke mode navigasi, kemudian kita save dengan mengetik "-2 W" dan sekaligus keluar dengan perintah key enter. Nah di sini nanti kita akan memiliki file data.txt ya, file data.txt. Nah di sini file data.txt yang isinya tadi adalah data-data konsentrasi dan absorbansi. Nah kemudian kita bisa melakukan operasi copy suatu data atau menghapuskan suatu data melalui terminal ini. Jadi untuk mengcopy ya, misalnya kita ingin mengcopy data.txt menjadi suatu data baru, kita bisa melakukan dengan perintah cp. Jadi cp nama file yang mau di-copy, kemudian tempat atau nama tujuan pengkopian. Jadi kita misalkan ingin mengcopy data.txt tadi menjadi data baru ya, misalkan namanya, bukan data baru, maaf, file baru namanya mydata.txt. Nah kalau kita melakukan ini, maka kita akan memiliki data baru ya, mydata.txt, yang merupakan kopian dari data.txt seperti ini. Nah kita bisa menghapus ya, kita bisa menghapus mydata tadi itu dengan perintah rm mydata.txt. Kalau kita enter, nah ini akan hilang. Nah perhatikan ya, kalau di terminal itu menghapus tidak sama dengan memindahkan file ke recycle bin. Jadi kalau kita menggunakan rm ya betul-betul hilang filenya ya, teknisnya hilang filenya. Nah kemudian kita punya folder tadi, directory yang namanya reset. Kita juga bisa mengcopy file data.txt tadi ke dalam directory reset yang telah kita buat barusan. Jadi caranya adalah kita mengcopy ya data.txt tadi ke dalam folder reset. Nah sehingga di folder reset ini nanti Anda akan melihat ada file data.txt yang merupakan hasil dari pengopian data.txt. Juga Anda juga bisa mengcopy file data.txt ini ke dalam directory sekaligus memberikan nama baru untuk file yang kita copy barusan. Jadi misalnya seperti ini, berarti data.txt ini copy ke dalam folder reset, kemudian diberi nama baru yaitu mydata.txt, sehingga di reset Anda akan punya dua file ya, data.txt dan mydata.txt seperti itu. Atau Anda juga bisa mengcopy seperti ini, cp data.txt, kemudian ini menjadi mydata.txt ya. Nah jangan lupa titik di sini ini adalah karakter khusus ya, yang berarti di sini. Jadi di folder ini. Jadi kalau Anda mengcopy data.txt ke dalam folder ini dengan nama baru mydata.txt, hasilnya adalah seperti ini. cp ini bisa Anda ganti dengan mv. Bedanya adalah mv ini kalau setelah dia mengcopy data, dia akan menghapus data aslinya. Jadi ini persis seperti memindahkan ya, efeknya adalah move, memindahkan. Jadi kalau misalnya Anda mv data.txt ke dalam reset, nanti data.txt akan di-copy ke dalam folder reset,
Setelah itu data txt akan dihapus oleh perintah ini secara otomatis. Jadi ini MV ini pada prinsipnya adalah memindahkan data ya. Nah, Anda juga bisa menggunakan MV ini untuk merename suatu file. Jadi pada prinsipnya ini nanti data txt itu di copy ke dalam folder yang sama ya, menjadi data baru namanya my.data.txt, kemudian data txt ini akan dihapus. Jadi efeknya sama dengan rename ya. Oke. Nah, kemudian kita tadi sudah membuat data, membuat file teks ya, diberi nama data.txt, itu dengan menggunakan VI. Nah, VI itu bisa digunakan untuk membuat teks, juga bisa digunakan untuk membaca teks. Nah, kalau kita ingin membaca teks saja tanpa mengeditnya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Jadi, contohnya adalah kita bisa menggunakan cat ya, cat data.txt untuk melihat isi dari file teks ini dengan cepat. Atau kita bisa juga menggunakan less data.txt ini untuk file data yang jumlahnya banyak ya, terdiri dari banyak baris, sehingga kita perlu menavigasi, kita bisa menggunakan less. Kalau Anda menggunakan less, Anda bisa keluar dari less itu dengan menekan tombol Q. Nah, kemudian untuk mencari perbedaan dua file teks, isi dari dua file teks, kalau kita ingin mencari perbedaan dengan cepat, kita bisa menggunakan perintah diff ya namanya. Misalkan dari tadi kan my.data.txt ini isinya sama persis ya dengan data.txt. Saya akan coba mengubah yang 0,3 ini, saya akan coba dia ubah menjadi 0,5 ya, sehingga tadi yang sebelumnya 0,6 menjadi 0,5. Nah, akibatnya my.data.txt ini isinya akan berbeda dengan data.txt. Nah, kalau kita coba melihat perbedaan, ingin tahu perbedaan di mana, kita bisa menggunakan diff ya, diff data.txt dengan my.data.txt. Dia akan membandingkan dua file teks tersebut dan memberitahukan kepada kita di mana bedanya. Seperti ini, jadi dia menunjukkan perbedaannya bahwa di data.txt itu di baris nomor 3 ya, di kolom nomor 3 itu tertulisnya seperti ini. Kalau di my.data.txt tertulis seperti ini. Jadi akan menunjukkan di mana letak perbedaan antara dua file isi dari dua file teks. Kalau misalkan dua file teks itu betul-betul identik sama persis, maka diff tidak akan memberikan luaran apapun. Artinya tidak ada yang berbeda. Secara umum terminal itu akan mengingat perintah apa saja yang telah kita kirimkan ke terminal. Daftar tersebut bisa kita lihat dengan mengetik history ya. Jadi kalau kita mengetik history, kita akan lihat tadi perintah-perintah apa saja yang sudah kita masukkan. Dan kita juga bisa memanggil perintah terdahulu ya dengan panah atas atau dengan menekan panah bawah. Jadi kalau misalnya kita punya perintah panjang dulu yang pernah kita masukkan, kemudian kita ingin memanggil kembali, tekan panah atas dan panah bawah aja. Selama dalam satu sesi yang sama ya. Kalau Anda tutup terminal, kemudian Anda buka lagi, itu berarti sesinya sudah berbeda. Nah, kemudian umumnya terminal itu dilengkapi dengan auto completion ya. Jadi semacam terminal itu bisa membantu Anda untuk melengkapi ketikan. Jadi sebagai contoh, misalkan saya ingin mengedit kembali my data gitu ya, my.data.txt. Jadi saya bisa mengetik VI, kemudian saya cukup mengetik my saja, kemudian dengan menekan tab, terminal akan mencoba mengisinya dengan yang diketahui. Karena dia tahu di dalam situ ada file yang namanya my.data.txt, ketika kita menekan tab, dia akan mencoba melengkapinya. Atau kita bisa mulai dengan DA gini ya, kemudian kita tab, dia akan mencoba melengkapinya dengan yang dia ketahui. Oke, saya bersihkan dulu ini ya. Nah, hampir semua program atau perintah di CLI itu menerima argumen. Nah, yang disebut dengan argumen itu seperti ini. Kita punya perintah ls untuk melihat isi dari directory. Jadi ada file baru ya tadi, data, my.data.txt, kemudian reset sama seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan argumen, misalkan seperti ini. Nah, argumen ini akan memperkaya program yang kita gunakan. Jadi suatu program itu punya fungsi untuk melihat isi file. Kemudian dengan argumen itu apa yang ditampilkan itu bisa berbeda ya. Artinya fungsinya itu bisa bertambah, bisa diubah tergantung argumen yang dimasukkan. Jadi misalnya kalau kita mengetik ls-l,
yang ditampilkan adalah bentuk seperti ini. Jadi sama persis menampilkan isi dari suatu directory, tapi lebih detail. Dengan dengan tanggal, kemudian dengan nama pemilik, grup, dan permissionnya. Nah, tentu saja ya, setiap program dengan banyak argumen itu tidak mungkin kita hafal satu persatu, kecuali kalau kita sering menggunakannya. Untuk mengetahui suatu program itu menerima argumen apa saja, kita bisa melihat manualnya ya. Nah, untungnya di shell ini, di terminal ini, untuk kita mencari tahu fungsi, kemudian argumen apa yang diterima oleh suatu program, kita bisa menggunakan perintah man, singkatan dari manual. Jadi misalkan kita lihat man ls gitu ya, kita ingin melihat manual dari ls. Nah, dia akan menunjukkan menunjukkan ls, fungsinya itu apa, kemudian dia akan menunjukkan argumen-argumen apa yang bisa dipakai ya. Jadi misalkan -a itu berarti kita mengikut sertakan file yang dimulai dengan dot. File yang dimulai dengan dot ini adalah file yang di hidden ya oleh sistem operasi, kalau di Linux maupun di Macintosh. Kemudian ada argumen seperti h kecil ini ya, h kecil. Oh ya, jadi saya lupa tadi menyebutkan kalau di sistem operasi berbasis Unix, terutama di Linux ya, itu huruf besar huruf kecil itu dibedakan. Jadi kalau kita punya file data txt dengan file data txt yang d-nya itu besar, itu dianggap dua file berbeda. Nah, kalau di Windows biasanya kan ini besar kecil tidak dipermasalahkan ya. Kalau di Linux itu dibedakan. Jadi istilah teknisnya adalah case sensitive. Nah, kalau ini kita di sini flag -h itu dia akan menampilkan ukuran ya, ukuran dengan bahasa yang lebih dipahami oleh manusia, yaitu misalkan kilobyte, megabyte, gigabyte, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi apa tadi ya? Ya, saya pikir mungkin kita jangan terlalu banyak ya, nanti membingungkan. Jadi ini adalah contoh dari contoh dari argumen yang bisa kita masukkan ya. Oke, mungkin ini juga relatif berguna, yaitu kalau kita menggunakan -p, maka untuk setiap nama directory itu akan diberi akhiran slash yang menunjukkan bahwa dia adalah directory. Nah, jadi kita bisa keluar dari manual ini dengan menekan Q. Nah, kemudian kita coba menggunakan ls lagi, tapi dengan menggunakan misalkan -l, argumen -l, -h, kemudian -p. Nah, yang kita lihat adalah seperti ini. Nah, jadi sekarang ukuran file karena adanya -h, itu ukuran filenya sekarang itu dinyatakan dalam satuan byte maupun kilobyte, megabyte, dan gigabyte. Jadi 1952 ini itu disingkat kemudian ditulis dengan 1,9 kilobyte. Kemudian karena kita menggunakan -p, maka semua directory itu ditandai dengan garis seperti ini ya, garis slash ya. Jadi yang data itu tidak diberi slash, ini untuk menandakan bahwa ini adalah directory. Nah, argumen itu juga bisa kita tulis dalam satu digabungkan ya, jadi tidak perlu pakai minus banyak-banyak, satu minus saja, tapi L, H, P, sama A ya, kita gini. A ini adalah untuk melihat file yang hidden tadi ya. Jadi kalau kita pakai LSHPA ini, kita akan melihat file-file yang dimulai dengan titik atau hidden ya, itu juga ditampilkan dalam listnya ini. Nah, seperti ini. Anda juga bisa melihat yang lain ya, seperti misalkan CP, manual dari CP berfungsi untuk mengcopy file, kemudian ada flag, ada argumennya ya. Misalkan di sini yang -i itu adalah kalau misalnya kita menggunakan -i, maka CP ini akan memberikan kita peringatan kalau misalkan operasi file kita tuh akan menimpa file yang sudah ada. Jadi misalkan kalau di folder reset ini itu ada file namanya data.txt. Nah, jadi kalau misalkan kita mengcopy data.txt ke dalam folder reset tanpa argumen apapun, dia akan langsung beroperasi mengcopy data.txt menimpa file data.txt yang ada di reset tanpa ada peringatan. Tapi kalau kita menggunakan argumen -i, maka dia akan bertanya. Dia akan mendeteksi untuk kita apakah di situ ada file dengan nama yang sama, dan kalau berpotensi menimpa, dia akan memberikan kita peringatan. Seperti itu. Nah, jadi ada banyak sekali perintah dan argumen yang semua bisa kita baca keterangannya melalui perintah man. Oke, saya bersihkan dulu.
Nah, contoh lain dari penggunaan argumen itu adalah pada program WC ya. WC itu adalah word line character count. Jadi dengan mengubah argumennya kita bisa mengubah fungsi dari program tersebut. Jadi program ini WC ini berfungsi ya untuk menghitung jumlah kata, jumlah huruf atau jumlah baris yang ada dalam suatu file teks. Jadi kalau misalnya kita menggunakan perintah L, itu dia akan menunjukkan jumlah barisnya. Kalau kita menggunakan perintah C, mungkin perintah M ya, perintah F ini, M ini dia akan menunjukkan jumlah karakter atau huruf ya, berarti yang ada di dalam file teks, atau kita menggunakan -W untuk menunjukkan jumlah kata di dalam file teks kita. Sebagai contoh tadi kita bisa melihat isi file teks kita yang itu data.txt itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 baris ya. Tentu saja kita bisa menggunakan kita bisa membuka file data.txt kita dengan dengan VI tadi ya, karena VI juga bisa digunakan untuk kalau kita masuk ke VI mengedit data teks kita, tentu VI juga punya informasi mengenai jumlah baris yang ada dalam file teks kita ya. Jadi kalau kita punya ribuan baris, itu dia akan menunjukkan berapa baris yang kita punya. Tentu saja VI juga bisa menghitung jumlah kata di situ ya. Hanya saja kalau kita butuh cepat, maka utility seperti WC ini itu bisa melakukannya dengan cepat ya. Misalkan WC-L data.txt, dia akan menunjukkan bahwa file kita itu terdiri dari 5 baris. Kemudian kalau kita menggunakan W, dia akan menunjukkan bahwa file yang kita punya itu terdiri dari 10 kata. Jadi satu ini dengan satu kata ya, jadi ada 8 ditambah dengan 2 di atas ini. Kemudian bisa aja kita menggunakan yang ini ya, data.txt untuk menghitung berapa jumlah huruf yang karakter ya yang ada di data teks ini. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa meminta komputer untuk mengeluarkan suatu tulisan ya. Jadi misalkan kita berikan perintah echo hello gini, maka komputer akan menampilkan tulisan hello di sini ya. Nah mungkin sekarang ini kelihatan seperti perintah tidak berguna ya, tapi nanti kita akan melihat bahwa ini sebenarnya cukup banyak penggunanya. Kalau kita mengetik echo hello maupun ls, maka luaran dari program ini itu akan diarahkan ke monitor. Jadi kita melihat hasilnya itu ada di layar monitor kita seperti ini. Nah, kita sebenarnya bisa mengarahkan ya, kita bisa mengarahkan luaran itu tidak melulu ke monitor, tapi bisa juga kita arahkan ke file. Jadi untuk mengalihkan luaran ke file, kita bisa menggunakan operator seperti ini. Jadi ls, kalau kita ketik ls, dia akan mengeluarkan isi file, dia akan mengeluarkan isi direktori yaitu file-file dan direktori yang di dalamnya ya, itu ke dalam monitor kita, melalui monitor kita. Nah, kalau kita beri operator ini, itu berarti kita mengarahkan luarannya ke satu file. Jadi katakanlah kita bikin file, kita minta hasil luaran dari ls, perintah ls tadi, yaitu berupa daftar file, itu kita masukkan ke dalam file baru ya, misalkan namanya myfile.txt, enter. Nah, jadi perintah ls ini itu tidak akan memberikan luaran apapun, karena luarannya itu semua sudah dialihkan ke dalam file yang namanya myfile.txt, sehingga kita akan mempunyai file baru di sini yaitu myfile.txt. Nah, kalau kita lihat isinya, isi dari myfile.txt ini adalah daftar file ya, daftar file yang termasuk di dalam myfile.txt ya, daftar file yang ada di dalam direktori kita. Seperti itu. Jadi kita bisa dengan cepat ya untuk menyimpan apa saja isi dari direktori kita dengan perintah ini contohnya. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan kita menggunakan operator ini tadi, jadi katakan kita menulis ini ya, echo hello gini, kemudian kita masukkan ke dalam myfile yang tadi isinya adalah daftar isi file kita. Nah, kalau kita menggunakan ini sekali lagi ke dalam file yang sama, maka isi dari myfile.txt ini akan ditimpa ya, semuanya akan ditimpa dengan luaran yang baru, yaitu di sini hanya berupa hello. Jadi kalau kita lihat isi myfile.txt itu isinya hanya hello, karena isi yang tadi itu semua ditimpa ya, dihilangkan. Nah, bagaimana kalau kita hanya ingin menambah menambah bukan menimpa, tapi hanya sekedar menambah. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan operator 2 seperti ini. Jadi kalau misalkan kita menulis sekali lagi ya, misalkan Lukman gitu ke dalam myfile.txt, itu tulisan hello tadi tidak akan ditimpa, tapi tulisan Lukman itu akan ditambahkan di bawahnya. Jadi kalau misalnya kita lakukan seperti ini, kemudian kita cat ya, kita isinya, myfile,
Nah, ini isinya adalah hello dan Lukman. Jadi kalau misalnya kita punya tadi data txt, nah kita ingin menambahkan di bawahnya ya, uh, katakanlah kita ingin menambahkan echo 1, berapa ini, 1,5 mungkin ya, kemudian 0,029 misalkan. Nah, terus kita taruh di bawah sini, maka nanti kalau kita isi file data txt-nya, itu dia akan ketambahan dengan tulisan 1,5.0,029. Nah, di sini perintah echo jadinya berfungsi untuk menambahkan isi dari file teks ya, tanpa kita harus membuka VI editor. Nah, jadi tergantung dari apa? Tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita butuh memang hanya sedikit ya, kita bisa menggunakan perintah seperti ini untuk mempercepat pekerjaan kita. Nah, kemudian satu lagi untuk mengarahkan luaran adalah selain tanda ini dan operator ini, ada juga operator yang disebut dengan piping. Saya nggak tahu di keyboard tanda ini di mana tanda ini ya. Jadi misalkan kita menggunakan ls. ls itu luarannya adalah daftar file yang ada di dalam direktori kita. Jadi di sini itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya, 8, terus tambah dengan 3 ada 11 ya, ada 11 file. Jadi kalau kita ls itu nanti ada ada 11 file ya yang muncul di sini. Dan termasuk direktori. Nah, kalau misalnya ini kita piping ke dalam program WC tadi ya, untuk menghitung jumlah baris maupun kata-kata ataupun jumlah karakter huruf, maka fungsi piping ini adalah keluaran dari ls itu akan menjadi input bagi program WC. Jadi ini yang terjadi adalah nanti daftar file yang dikeluarkan oleh ls itu akan dijadikan input oleh WC. Nah, WC itu berfungsi untuk menghitung jumlah baris yang ada di dalam suatu teks. Jadi teks yang masuk itu adalah berupa daftar file, itu yang kemudian dihitung oleh WC, sehingga kita akan dapat angka seperti ini, 12 ya. Jadi ada 12 baris menurut WC ketika output dari ls itu dimasukkan sebagai input. Nah, kira-kira ilustrasinya nanti bisa Anda lihat ini seperti ini ya. Kalau kita buat ilustrasi, jadi ls itu kalau kita beri perintah ls saja, maka yang keluar adalah daftar file yang langsung ditampilkan di screen kita, di monitor kita. Tapi kalau kita beri operator tadi lebih besar ini ya, panah ini, ke dalam sebuah file teks yang namanya mylist.txt, maka outputnya itu akan ditulis ke dalam bentuk file. Nah, bisa juga kita membuat skema yang lebih kompleks ya, jadi seperti ini. Jadi ls outputnya itu di piping ke WC, artinya nanti output dari ls itu menjadi input bagi program WC ini. Nah, kemudian output dari program WC ini kemudian ditulis ke dalam file yang namanya mylist.txt. Nah, ini juga bisa kita lakukan seperti ini. Tapi ini juga menunjukkan bahwa ada fleksibilitas dalam bekerja dengan terminal, jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Sistem operasi Unix itu dibangun dengan kerangka pemikiran bahwa satu komputer itu bisa diakses oleh banyak pengguna ya. Nah, jadi konsep pengguna, konsep kelompok itu merupakan konsep yang sudah ada sejak Unix itu pertama kali diformulasikan. Dan ini mungkin sekarang udah biasa ya. Jadi ketika Anda menginstal sistem operasi, Anda akan ditanya siapa saja penggunanya. Anda bisa menambahkan pengguna baru ya, user baru. Nah, sama juga. Jadi ketika kita di terminal ini ya, kita bisa melihat siapa kita, nama pengguna kita, username kita ya, dengan perintah who am I gini ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah nama pengguna kita. Nah, kemudian kita juga bisa memeriksa karena satu pengguna itu bisa tergabung dalam berbagai macam grup. Jadi misalkan komputer yang ada di ruang laboratorium komputasi kimia di jurusan kimia UB ya, itu ada dua grup besar ya di sana, yaitu grup dosen sama grup mahasiswa. Jadi kita termasuk dalam grup yang mana itu bisa kita cek dengan perintah groups ya, seperti ini. Jadi ini contohnya saya tergabung dalam berbagai macam grup yang ini karena ini komputer pribadi ya, saya sendiri tidak ingat pernah masuk ke dalam grup-grup seperti ini. Tapi anyway, inilah contoh aja, contoh bahwa kita bisa melihat ya, kita termasuk dalam grup yang mana saja. Sistem operasi Unix ya, karena dia kerangka pemikirannya adalah satu komputer bisa digunakan oleh multi user, maka sistem operasi Unix itu terkenal dengan security-nya ya.
Nah, di sini salah satunya security-nya itu diimplementasikan dalam bentuk setiap file dan directory itu memiliki izin akses. Nah, izin aksesnya itu dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu pemilik, user ya, kemudian kelompok khusus yang diberi izin khusus, dan user lain yang tidak termasuk dalam keduanya. Jadi tidak termasuk pemilik, juga tidak termasuk dalam kelompok yang diberi izin khusus. Mereka semua itu kemudian mungkin kita sebut sebagai tamu di sini ya. Nah, untuk melihat perizinannya, kita bisa perizinan dari setiap file yang ada ya. Kita bisa menggunakan ls-l ya, yang akan menunjukkan bahwa misalkan seperti ini ya, file my.data.txt itu perizinannya adalah seperti ini. Kemudian file data.txt itu perizinannya adalah seperti ini. Nah, perizinan itu diwakili dengan 10 digit di sini ya. Digit pertama itu menunjukkan apakah dia itu sebuah directory atau sebuah file biasa. Jadi kalau dia sebuah directory, dia akan ditandai dengan digit pertama yang D. Jadi DD ini menunjukkan bahwa file-file ini atau bukan file ini adalah directory atau folder ya. Nah, kemudian 3 digit berikutnya itu mewakili izin untuk pemilik. Pemilik di sini ada ditulis di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa file data.txt itu adalah dimiliki oleh username yang namanya Luke ya. Nah, kemudian grup yang diberi izin khusus itu adalah grup staff dalam file untuk file ini ya, untuk file ini. Nah, izinnya staff itu diwakili oleh 3 digit berikutnya. Jadi 3 digit pertama setelah D ya, setelah D itu 3 digit pertama adalah izin untuk user. 3 digit berikutnya itu adalah izin untuk grup yang kita beri izin khusus ya. Nah, kemudian 3 digit terakhir itu adalah perizinan untuk kelompok tamu. Nah, izin ini nanti diwakili dengan 3 huruf ya, yaitu R, W, dan X. R itu berarti izin untuk membaca, read. W itu adalah write ya, izin untuk menulis. X itu adalah izin untuk mengeksekusi kalau misalkan file tersebut adalah sebuah program. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam di sini ya, file data.txt itu bagi pemiliknya yaitu saya diberi izin untuk membaca dan menulis. Nah, kalau misalkan ada user lain yang masuk ke dalam directory saya, kemudian dia adalah bagian dari kelompok staff, maka orang tersebut itu memiliki izin untuk membaca, tapi tidak bisa menulis dan juga tidak bisa mengeksekusi. Nah, kemudian kalau misalnya ada lagi user lain yang masuk, kemudian melihat file ini, user lain yang tidak termasuk dalam kelompok staff dan juga bukan saya, dia tetap diberi izin untuk membaca. Kalau dari sini ya, kalau dari sini tetap diberi izin untuk membaca, tapi tidak diberi izin untuk menulis dan mengeksekusi ya. Yang bisa mengubah izin dari suatu file atau directory itu adalah pemiliknya atau user lain yang diberi hak menjadi administrator. Jadi user-user yang punya privilege sebagai administrator itu bisa mengubah izin dari file yang ada di sini. Nah, untuk mengubah izin dari suatu file perizinannya, kita bisa menggunakan chmod ya. Perintah chmod. Jadi chmod ini misalkan kita menulis seperti ini ya, A plus W. A itu artinya adalah all. Jadi ketiga-tiganya ya, ketiga kelompok tadi ya, user, kemudian group, kemudian yang tamu tadi, itu kita bisa wakili dengan huruf A, jadi all ya. Kemudian plus itu artinya menambahkan, minus artinya mengurangi. Jadi kalau plus W itu artinya untuk semua ketiga kategori tadi itu kita beri izin untuk menulis. Jadi kalau misalnya kita berikan A plus W ke data.txt ini ya, maka kalau kita lihat perizinannya data.txt ini dia akan berubah menjadi ada W-nya semua, yang berarti baik user atau baik pemilik saya ataupun user yang masuk dalam kelompok staff termasuk tamu itu punya izin untuk menulis file data.txt ini. Nah, bisa juga kita buat seperti ini, komposit ya. Jadi U plus X, kemudian G plus W, kemudian O minus R. Misalkan ke my.data.txt. Nah, apa yang dilakukan ini adalah pemilik, user ya, pemilik itu diberi izin khusus, diberi tambahan izin ya, untuk mengeksekusi.
Jadi yang file my.data.txt ini nanti untuk usernya itu akan diberi izin untuk mengeksekusi. Kemudian untuk group itu diberi tambahan menulis. Nah, kemudian untuk yang selain kedua itu, berarti kelompok tamu ya, itu hak untuk membacanya, R-nya ini, hak untuk membacanya itu akan dicabut dengan perintah minus. Nah, sehingga kalau kita jalankan ini, kemudian kita lihat kembali isinya. Nah, untuk file my.data.txt ini, kita bisa lihat sekarang bahwa sekarang grup, saya pemilik itu memiliki izin eksekusi, grup memiliki izin untuk menulis, dan untuk yang lain itu kehilangan izin untuk membaca sekalipun. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mengatur ya file mana yang bisa dibuka oleh tamu umum atau mana yang masuk dalam grup suatu grup yang kita assign. Tentu saja chmod ini ya juga ada cara cepatnya ya. Jadi bisa juga diwakili dengan angka ya. Seperti ini chmod 775. Misalkan saya ingin mengubah perizinan my file txt ini dari semula rw itu saya bisa mengubahnya dengan cepat dengan 755 ini. Nah, 755 ini artinya apa? Itu adalah dalam tabel ini. Yang jelas 7 yang pertama ini adalah untuk user, pemilik. Kemudian 5 ini untuk grup. Dan 5 ini adalah untuk untuk yang tamu tadi ya. Sehingga kalau kita jalankan ini, kita akan bisa melihat my file txt ya. Itu dia akan berubah permisinya jadi seperti ini. Jadi rwx ini adalah 7, rx ini adalah 5, rx yang ini adalah 5 juga. Itu adalah perizinan untuk file ya. Sementara perizinan untuk directory itu agak lebih kompleks ya, agak lebih kompleks. Jadi Anda bisa lihat di sini, tapi sebenarnya tidak perlu dihafalkan ya. Anda cukup mengetahui bahwa untuk perizinan untuk directory itu memang ada perbedaan dengan file, sehingga nanti kalau misalnya Anda punya permasalahan dengan perizinan dengan directory, Anda bisa kembali ke slide ini untuk melihat mungkin di mana letak sumber permasalahannya. Baik, saya coba masuk ke folder reset sekarang ya. Jadi folder reset sekarang di sini, folder reset yang ada file data.txt, my.data.txt. Jadi kalau kita lihat isinya itu memang ada dua ini ya, data.txt dan my.data.txt. Oke. Kemudian salah satu kekuatan ya dari shell ini itu adalah kita bisa menuliskan serangkaian perintah ke dalam file teks. Kemudian kita bisa mengeksekusi semua perintah yang tertulis dalam file teks tersebut dengan satu perintah, yaitu jalankan semua perintah yang ada dalam file ini. Seperti itu aja. Jadi teknisnya adalah kita membuat suatu file ya, file teks, katakanlah my script gitu ya. Saya beri akhiran sh. Saya beri akhiran sh ini sebenarnya tetap file teks biasa. Hanya saja saya beri akhiran sh ini untuk mempermudah saya ya. Ketika saya melihat ini, saya akan langsung tahu bahwa isi dari file teks tersebut bukanlah tentang skripsi, bukanlah tentang novel, tapi melainkan isinya adalah baris sekumpulan perintah ya. Sekumpulan perintah yang bisa dijalankan di shell ini. Jadi saya coba bikin perintah ini ya. Kemudian saya insert. Misalkan saya bikin perintah seperti ini. Echo ID 1234 ya. Kemudian seperti tadi kita bahas ya, bahwa echo itu tujuannya adalah untuk membuat komputer itu mengeluarkan suatu tulisan. Di sini tulisannya adalah ID 1234. Nah, tapi jangan dikeluarkan di screen. Kita minta dia keluarkan dalam bentuk file, yaitu misalnya ID .txt. Kemudian kita copy ya ID .txt ini menjadi suatu file baru namanya idname.txt. Jadi nanti kita akan mendapatkan dua file ya, file ID .txt dan file ID name.txt yang sama-sama isinya adalah ID 1234 karena ID name.txt ini adalah hasil kopiannya. Tapi untuk yang ID name tadi, katakanlah kita ingin menambahkan di baris bawahnya ya, misalkan name, nah itu nama Luke misalnya gitu ya. Terus kita tambahkan di bawahnya ID name.txt. Jadi dari sini akibatnya nanti ID name.txt itu baris bawahnya akan ketambahan tulisan name.2 Luke. Nah, kemudian kita akan membuat folder ya, directory baru namanya arsip. Kemudian kita memindahkan mv ya, memindahkan file ID txt ke dalam arsip ya, dalam folder arsip yang tadi barusan kita buat, directory arsip. Dan kemudian kita juga akan memindahkan file ID name.txt ke dalam
arsip seperti itu. Nah, jadi nanti di akhir perintah kita harusnya punya folder arsip yang isinya adalah id.txt dan id_name.txt. Nah, untuk memastikan ini kita bisa coba kita save dulu ya, Nah, kemudian ini adalah script ya, yang isinya adalah perintah yang mau kita eksekusi. Kalau kita lihat perizinannya, tentu saja di awal ya, MyScript SH ini, jadi sini MyScript SH, ini dari segi perizinan itu dia tidak memiliki izin eksekusi. Nah, kita tentu saja bisa tadi ya, seperti tadi kita menambahkan izin. Jadi untuk kita, user, jadi yang boleh mengeksekusi hanya kita sebagai pemilik, U+X. Kalau Anda ingin semuanya mengeksekusi, ya Anda bisa menambahkan seperti ini ya. Tapi untuk kali ini kita coba untuk user aja, untuk pemilik yang bisa mengeksekusi MyScript.sh. Nah, sehingga kalau kita ls lagi, kita lihat di sini MyScript SH ini itu ada izin untuk mengeksekusi. Nah, kita bisa mengeksekusinya dengan perintah seperti ini. Jadi titik slash ya, menunjukkan di sini MyScript SH. Nah, kalau kita enter, kita akan langsung dengan instan ya, dengan cepat ya. Kita akan langsung dapat folder yang namanya arsip. Yang isinya kalau kita buka ya, ini adalah id.txt dan id_name.txt. Jadi kalau kita buka, kita masuk ke arsip ini, dua file id.txt. Nah, kalau kita lihat id tadi, paket id.txt itu isinya adalah id 1234. Tapi kalau kita buka id_name, itu isinya adalah 1234 plus di bawahnya ada name look. Persis sama seperti yang kita tuliskan tadi ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira shell script ya, disebut dengan shell script. Jadi isinya adalah sekumpulan perintah yang bisa kita eksekusi sekaligus, bukan sekaligus ya, tapi berurutan dengan satu perintah, yaitu kita menjalankan file MyScript text SH tadi. Jadi kalau misalnya kita punya pekerjaan yang sifatnya rutin, kita bisa menyederhanakan pekerjaan itu ya dengan cara mengumpulkan perintahnya itu ke dalam satu file shell script, kemudian baru kita jalankan. Sebagai contoh, mungkin saya ingin arsip ini saya ubah namanya menjadi arsip 1. Nah, jadi nama filenya arsip 1. Kemudian saya ingin bikin lagi arsip yang baru ya, maka saya hanya perlu menjalankan MyScript SH, maka muncul arsip baru. Kemudian saya ubah arsip tadi namanya jadi arsip 2. Arsip 2 seperti ini ya. Kemudian saya ingin membuat lagi arsip yang tadi, yang baru lagi, saya tinggal menjalankan scriptnya, muncul arsip baru lagi. Kemudian saya bisa ganti menjadi namanya arsip 3. Seperti itu. Dan kita akan lihat arsip 2 maupun arsip 3 ini itu akan dibuat dengan dengan script tadi ya, dengan cepat. Jadi kita bisa dengan cepat membuat berbagai macam direktori seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah kita mencoba melihat studi kasus ya. Misalnya studi kasus seperti ini. Kita itu misalkan diminta untuk menyiapkan direktori untuk 100 percobaan. Direktori tersebut itu kita beri nama P1 sampai dengan P100 ya. Jadi kita harus buat folder dengan P1 sampai P100. Kalau kita buat folder dengan dengan klik kanan, kemudian new folder sampai 100 kali, itu lumayan keriting ya tangannya. Nah, kemudian Anda juga diberi misalnya gini, kita juga diberi file roadmap JPEG, dan untuk tiap direktori itu kita diminta untuk masukkan file roadmap JPEG ini. Jadi katakanlah kita punya kita punya file ya namanya roadmap JPEG seperti ini, roadmap JPEG. Kemudian kita diminta untuk roadmap JPEG ini di-copy ke dalam setiap folder yang baru saja kita buat tadi. Jadi folder P1 sampai 100 itu tiap foldernya kita isi dengan roadmap JPEG. Nah, selain itu juga kita juga diminta untuk menyiapkan file teks ya yang namanya logbook 1 untuk dimasukkan dalam direktori P1. Kita harus membuat logbook 2 dimasukkan dalam P2 dan seterusnya sampai 100. Nah, kemudian kita diminta juga untuk mengisi file teks ya. File teks tadi logbook 1 itu dengan isinya dengan kode duluan. Jadi ini semacam template ya. Jadi kita diminta untuk menyiapkan logbook tadi di folder P1 itu diberi isinya adalah folder P1 isinya logbook 1 isinya adalah kode 2021, kemudian angka urut tadi 1, 2, 3 sampai 100, dan kemudian ada tulisan hasil pengamatan. Nah, jadi kita kasusnya inilah kita diminta menyiapkan 100 direktori untuk 100 percobaan. Dan masing-masing direktori itu sudah punya template ya, logbook yang di dalamnya sudah ada isi kodenya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Kalau kita lakukan secara manual,
jelas akan sangat memakan waktu dan tenaga ya. Jadi solusinya itu tentu kita bisa membuat shell script ya, shell script untuk menangani hal ini. Jadi misalkan saya pindah ke ini ya, Emacs ya. Anda bisa menggunakan VI ya, saya hanya menggunakan Emacs tadi, tapi Anda bisa menggunakan VI. Jadi solusi parsialnya itu pertama kita bisa membuat mkdir p ya, membuat direktori p. Jadi tadi kita disuruh membuat direktori 1 sampai 100, kita buat dulu mkdir p. Kemudian kita mengcopy roadmap JPEG tadi itu ke dalam direktori p. Kemudian kita membuat file yang tadi tulisannya kode ya, kode 2021 001 itu ke dalam kita minta komputer untuk mengeluarkan tulisan kode 2021 001 tadi. Kemudian kita masukkan dalam file yang namanya log.txt. Kemudian kita juga bikin, kita minta lagi ya untuk menambahkan di baris akhirnya itu adalah hasil pengamatan. Jadi seperti ini. Nah kemudian setelah kita punya file log.txt tadi, kita pindahkan file log.txt tadi masuk ke dalam folder yang baru kita buat, yaitu folder P. Terus kita beri nama baru logbook 1.txt. Nah kemudian kita rename folder P tadi itu menjadi P001 seperti ini. Nah ini kalau kita saya hapus dulu ya. Jadi kalau misalkan file MyScript tadi ini kita jalankan, maka seharusnya kita akan dapat folder P001. Jadi kalau misalnya ini kita jalankan ya MyScript-nya, nah maka kita akan punya folder baru yaitu P001 yang kita buat tadi. P01 isinya itu adalah roadmap, kemudian isinya adalah logbook. Nah kalau kita lihat isi logbooknya itu adalah 2021-01 hasil pengamatan sesuai dengan yang diminta. Hanya saja masalahnya script ini itu hanya membuat satu folder yaitu P01. Kalau kita mau mengganti menjadi P002 itu juga menjadi ribet lagi karena kita harus mengubah scriptnya. Nah ini kemudian yang bisa kita tingkatkan lagi ya. Tentu saja shell script ini luas juga ya. Jadi dengan waktu semakin banyak yang kita butuhkan, semakin banyak yang kita pelajari untuk mengatasi kebutuhan tersebut, kita akan semakin mahir dengan shell script ya. Nah, jadi untuk mengatasi ini saya akan coba buang dulu ya file P001 ini, buang folder dengan perintah rm-r. Nah kemudian saya akan coba sehingga supaya clear ya, jadi kosong, tidak ada lagi P01, ini tidak ada P01. Nah, kita coba mengedit mungkin saya coba dengan VI aja ya, VI MyScript ya. Nah kita coba meningkatkan dengan perintah lain dari script, yaitu dengan perintah for, misalnya for i in 01 sampai dengan 100 do, dan terakhir done. Nah ini nanti Anda akan pelajari di bahasa pemrograman ya, istilahnya adalah looping. Jadi kita bisa meminta komputer untuk mengulangi pekerjaan, sederet perintah berkali-kali sesuai dengan yang kita minta. Jadi dalam kasus ini itu sebenarnya dengan perintah ini ya, kita sebenarnya meminta komputer untuk mengulangi sebanyak 100 kali dengan nilai i itu untuk setiap pengulangan diberi nilai 001, 002, 003 sampai dengan 100. Jadi untuk tiap pengulangan nilai i itu akan berubah dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan 100. Nah, nilai ini yang bisa kita pakai untuk sebenarnya menggantikan angka 001 ini dengan string i. Nah, string ini artinya adalah nanti di tempat ini itu akan ditulis dengan nilai i. Jadi pada pengulangan yang pertama itu nilai i-nya 001, sehingga nanti kodenya itu menjadi 2021-001. Di pengulangan kedua, nilai i-nya itu nilainya adalah 002, sehingga nanti ini ditulis menjadi 002, dan seterusnya ya, sehingga 001 ini bisa kita ganti dengan string i, dan ini juga kita ganti menjadi string i ini, seperti ini. Nah, jadi perintah yang akan diulangi itu adalah perintah yang ada di antara do dan done, seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita save, nah setelah kita keluar, kemudian kalau kita jalankan scriptnya, maka dengan cepat kita akan memiliki 100
folder ya, 100 directory yang di sini, yang kalau kita cek salah satu sebagai sampel ya, misalnya P083, maka di dalamnya itu ada file logbook 083txt dan roadmap JPEG. Dan isi dari logbook 83 ini adalah tadi kode sesuai dengan nomor dari urutan logbook tersebut. Nah ini yang bisa dilakukan oleh shell script ya. Jadi banyak sekali yang sebenarnya bisa kita lakukan melalui shell script ini. Nah, keunggulannya itu adalah kalau kita mengumpulkan perintah yang biasa kita lakukan dengan shell script, maka instruksi rutin atau berulang ya, itu dapat dieksekusi dengan mudah. Contohnya seperti tadi ya, dengan satu file MyScript.sh kita bisa dengan mudah memperoleh ininya, 100 folder ya, yang isinya itu sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, kemudian keuntungan lainnya itu adalah instruksi tadi itu terarsip dalam bentuk file, sehingga kita bisa mentransfernya ke komputer lain, atau juga bukan nanti bisa kita gunakan mungkin beberapa saat ke depan ya, kalau kita menemui kasus yang sama, kita bisa menggunakan file yang sama ditransfer komputer lain. Kalau misalnya komputer lain itu memerlukan kegiatan yang serupa ya, maka dia bisa menggunakan shell script yang tadi sudah kita siapkan. Ada banyak yang bisa kita lakukan dengan shell script ya. Misalkan kita ingin membuang semua folder directory yang berawalan P berakhiran 4, maka kita bisa menggunakan misalkan rm-r gini ya. Jadi awalannya P, akhirannya 4. Nah, kalau kita lakukan ini, maaf, saya masih di P83 ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan ini ya di directory ini P4, nah maka semua directory ya, folder yang awalnya P, belakangnya 4, itu semua akan hilang ya. Ini sebentar, ini mungkin saya harus mengurutkan dulu ya dalam bentuk nama. Nah, ini Anda bisa lihat ya, 1, 2, 3, yang 4 hilang. Kemudian di sini 11, 12, 13, yang 4 hilang. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan banyak sekaligus ya. Atau kalau misalkan kita ingin membuang directory yang istilahnya, yang belakangnya itu angka 7 sampai 9 gitu ya. Nah, kita bisa melakukan seperti ini ya. Nah, sehingga nanti directory yang belakangnya 7, 8, 9 itu akan hilang. Seperti itu. Nah, ini bintang, terus kemudian kurung siku ini disebut dengan regular expression ya. Nah, untuk regular expression ini topiknya sangat luas sekali ya. Jadi tidak mungkin di-cover dalam pertemuan ini maupun mata kuliah ini ya. Karena terlalu spesifik untuk untuk kebutuhan tertentu. Saya pikir bagi Anda mengingat fungsi bintangnya sudah cukup, saya pikir. Jadi bintang ini semacam wildcard ya, untuk mewakili apapun di tengah-tengah itu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan terminal untuk mencari file ya, mencari file dengan mudah. Misalnya kita ingin mencari di mana sih file yang depannya itu namanya log, terus belakangnya itu misalkan 85 gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pencarian dengan misal find ya, find dari directory ini. Ingat, titik itu artinya directory ini ya. Dari directory ini, kemudian kriterianya itu adalah namanya adalah diawali dengan log, kemudian diakhiri dengan 082 misalkan ya, terus txt. Nah, kita akan lihat di sini nanti lokasi dari file logbook 082txt itu ada di dalam folder P082. Seperti itu. Jadi sebagai penutup, komputer berkembang dari CLI awalnya ya, dan ada sejumlah besar program CLI yang telah dibuat dan memiliki banyak fungsi. Nah, dibandingkan semua fungsi yang dapat dilakukan melalui CLI, materi di slide ini betul-betul sedikit ya, ibarat sebutir pasir di tepi pantai. Masih banyak yang bisa kita pelajari untuk memperkaya pengetahuan kita tentang CLI ya. Yang jelas semakin sering digunakan fungsi CLI itu akan semakin terang bagi kita.